Film Malam Para Jahanam membawa kita ke kisah kelam Indonesia di tahun 1965. Terangkum dalam kemasan horor yang mendebarkan, produksi dari Star Vision. Film ini menyajikan kombinasi langka antara horor dan juga action, menghadirkan suasana yang jarang ditemui di perfilman tanah air. Film horor ini tayang perdana pada tanggal 7 Desember 2023 lalu. Bagaimanakah cerita dari film ini? Mari sama-sama kita bilang, hayu, luncur. Di suatu malam di sebuah tempat bernama Desa Winongo, Jawa Tengah pada September 1965. Di saat itu warga desa dihebohkan dengan kematian kepala desa secara misterius. Terlihat pula jenazah Pak Kades sangat memprihatinkan dengan luka parah pada wajahnya. Lalu tiba-tiba kediaman Pak Kades diserang oleh banyak api, sehingga tragedi kebakaran mau tidak mau harus terjadi. Para warga berusaha mengejar pelaku yang melempar api-api itu. Setelah tertangkap, pelaku itu tidak mau mengaku tentang identitasnya dan apa motifnya melakukan semua itu. Akhirnya si pelaku ditusuk sampai tewas lur. Sementara rumah Pak Kades habis dilahap oleh si jago merah. Dan jenazahnya seketika bangkit dan berteriak karena kepanasan. Dan film Malam Para Jahanam dimulai. Film beralih ke tanggal 30 September di tahun 2023. Kita diperlihatkan kembali dengan kematian seseorang. Ia adalah seorang jenderal bernama Pak Wirya. Pak Wirya memiliki seorang cucu bernama Randy. Saat hidup, ia pernah berwasiat ingin dimakamkan di sebuah kampung yang bernama Winongo, karena saat dulu ia pernah bertugas di sana. Kakek berpesan apabila di kampung itu, Randy akan mengetahui tentang ayah dan ibunya. Randy akan berusaha mewujudkan wasiat kakeknya. Ia pun akan pergi ke desa Winongo dengan diantar oleh teman-temannya, yaitu Martin dan juga Siska. Dan mereka merupakan sepasang kekasih. Gue nemenin Martin sama lo juga. Mereka pun berangkat ke desa Winongo dengan mobil ambulan dan ditemani oleh supir bernama Pak Tarja. Ini adalah pertama kalinya bagi Randy menuju desa Winongo. Karena tidak tahu jalan, mereka pun mengandalkan GPS sebagai petunjuk arah ke jalan yang benar. Apa deh? Ini GPS-nya nih. Wah, hilang nih sinyal. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, akhirnya mereka berada di gerbang desa Winongo. Saat akan masuk ke dalam desa itu, seketika mobil ambulan mogok. Terpaksa Randy, Martin, dan Siska turun untuk mendorong mobilnya. Beruntung tidak lama kemudian mobil hidup kembali. Setelah memasuki gerbang desa, mereka pun harus menempuh beberapa kilometer lagi untuk sampai di tujuan, yaitu pemakaman. Saat hari mulai gelap, terlihat para warga desa sangat ketakutan. Mereka segera menggantungkan jimat, lalu masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Mereka semua pun keanehan melihat itu. Gelap banget, kayak nggak ada yang nyalain lampu gitu. Tak berselang lama, seketika mobil ambulan mogok lagi. Terpaksa mereka harus menghentikan perjalanan untuk istirahat. Kemudian mereka menepi di sebuah tempat sepi. Mereka akan lanjut perjalanan di keesokan hari. Malam semakin larut. Di sebuah rumah warga ada seorang anak yang sedang menonton televisi. Anak itu langsung dimarahi oleh ibunya karena Slur membuat suara kegaduhan pada malam itu dianggap sebagai sebuah pamali. Tetapi si anak malah melawan. Tiap tahun kok harus percaya tahayul. Kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan.
Di sisi lain, di mobil jenazah, semua orang sudah terlelap tidur. Ketika itu, Randy bangun karena ingin kencing. Beruntung di tempat itu ada saklar lampu, sehingga Randy berani untuk kencing sendirian. Randy kemudian kencing di bawah pohon. Saat sedang enak membuang air kehidupan, tiba-tiba ia dikejutkan dengan seseorang yang muncul dari atas pohon. Dan di belakangnya ada orang yang hendak menebasnya dengan kapak. Randy yang takut berlari lunggang-langgang berusaha menyelamatkan diri. Sementara itu, anak durhaka yang nonton TV tadi akhirnya kesurupan selur. Ia menyerang orang tuanya secara brutal. Randy terus saja dikejar oleh orang-orang tadi, sampai akhirnya dia terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ketika Randy akan ditebas, seketika orang itu melarikan diri karena melihat lawannya muncul di seberang jalan. Randy yang masih selamat berlari lagi, berusaha meminta bantuan. Ia pun melihat semakin banyak orang berkeliaran dan tampak mereka seperti dua kubu, lalu saling menyerang satu sama lain. Randy sangat ketakutan. Kemudian ia pun bertemu dengan seorang ibu-ibu. Ibu itu bernama Marni. Dia menyuruh Randy untuk ikut ke rumahnya supaya aman. Sementara di mobil, ternyata mereka juga mengalami teror. Terlihat banyak orang saling menyerang satu sama lain, membuat kaca-kaca mobil seketika pecah. Martin dan Siska berhasil melarikan diri, sementara Patarja, ia terjatuh di keramaian, sehingga membuatnya diserang secara brutal dan berujung tewas. Martin dan Siska berlari berusaha menjauhi keramaian. Akhirnya mereka pun bertemu dengan Randy yang sedang bersama Ibu Marni. Patarja mana, Tin? Patarja mana? Patarja nggak selamat, Ran. Mereka semua segera menuju rumah Ibu Marni supaya aman. Sesampainya, Ibu Marni kemudian mengenalkan mereka semua kepada adiknya yang bernama Dira. Ini Dira, adik saya. Kami tinggal sebentar ya. Lalu mereka dipersilahkan untuk duduk. Setelah menyuguhkan segelas es teh manis hangat, Ibu Marni kemudian mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada desa ini. Ternyata selur, setiap 1 tahun sekali, Desa Winongo selalu mendapatkan teror. Teror itu terjadi selama 3 malam berturut-turut, dimulai pada tanggal 30 September. Pada tanggal keramat itu, desa ini akan didatangi oleh para hantu penasaran. Dan hantu-hantu itu akan merasuki para penduduk desa. Kemudian warga yang terasuki akan menyerang satu sama lain, dan mereka juga membunuh dirinya sendiri. Tidak hanya warga asli desa ini yang bisa menjadi korbannya, tetapi para pendatang pun akan ikut terkena imbasnya. Jadi bisa dibilang Randy dan teman-temannya datang ke desa ini di waktu yang salah. Kemudian Ibu Marni menjelaskan asal-muasal dari hantu yang ada di desa ini. Jadi selur, saat zaman dulu ada sepasang sahabat. Mereka bernama Malik dan Bahtiar. Mereka tumbuh besar bersama-sama di desa Winongo. Hingga pada suatu waktu, kedua sahabat itu harus berpisah. Bahtiar akan pergi ke kota untuk bersekolah, sementara Malik lebih memilih diam di desa untuk belajar agama. Waktu pun berlalu, mengubah mereka menjadi dewasa. Malik dan Bahtiar tumbuh dengan pemahaman yang berbeda. Malik sangat taat kepada agama, sementara Bahtiar menjadi penganut paham komunis. Karena otaknya sudah tercuci saat ia menempuh pendidikan di kota, dan kini ia tidak lagi percaya kepada agama. Malik dan Bahtiar sama-sama menjadi pemimpin di desa Winongo. Satu kubu mendukung paham agama dan satu kubu mendukung paham komunis. Mereka selalu berseteru untuk bisa menjadi satu-satunya yang berkuasa di desa tersebut. Kau terlahir dari orang tua beragama, dari para leluhur yang memegang teguh keyakinan beragama. Agama adalah candu. Agama
hanyalah ilusi. Hati-hati kau bicara. Diceritakan pula saat dulu Desa Winongo adalah desa jagal atau pengelola daging, sehingga banyak sekali senjata tajam di sana. Puncaknya adalah saat ada beberapa orang misterius yang membunuh pak kepala desa. Orang itu bukanlah dari kubu paham agama ataupun komunis. Entah siapa orang-orang misterius itu. Setelah kematian Pak Kades, Malik dan Bahtiar semakin berseteru untuk menggantikan posisi Pak Kades. Siapapun yang berhasil menjadi pemimpin, maka semua warga Winongo harus mengikuti ideologi sang pemimpin. Jika Malik terpilih, maka semuanya harus taat agama. Tetapi jika Bahtiar yang terpilih, maka semua orang harus menganut paham komunis. Perseteruan itu pun terjadi pada saat 30 September 1965, di mana paham komunis tidak hanya menyebar di desa Winongo, tetapi di seluruh Indonesia. Paham komunis berusaha memimpin Indonesia saat itu. Di malam 30 September itu akan terjadi perang hebat. Pak Malik memiliki firasat buruk. Ia pun menitipkan dua anak perempuannya, yaitu Rahmaniyah dan juga Amarniyah, kepada Marzuki, seorang wartawan yang saat itu adalah pacarnya Rahmaniyah. Malik sangat percaya kepada Marzuki dan dia memberikannya tasbih kesayangannya kepada Marzuki. Malam harinya, dua kubu itu bertemu untuk berperang. Semua warga Winongo pergi mengungsi kala itu demi keselamatan diri sendiri. Saat itu, Marni terpisah dengan Rahmaniyah dan juga Marzuki. Ia pun dilindungi oleh sebuah keluarga yang hendak mengungsi saat itu. Sementara kubu agama dan komunis mulai berperang slur. Ini adalah perjuangan akhir menuju kemenangan. Tidak pernah disangka kedua sahabat yang dulu sangat dekat itu sekarang saling membunuh satu sama lain. Tetapi pada akhirnya mereka sama-sama tumbang slur. Joko adalah salah satu pengikut setia Pak Malik. Ternyata diam-diam dia berkhianat. Joko pun disuruh untuk menguburkan jenazah Malik dan Bahtiar secara diam-diam di tempat tersembunyi secara tidak layak. Ternyata Joko diperintahkan oleh Marzuki, kekasihnya Rahmaniyah. Marzuki diam-diam ingin menghancurkan Malik dan juga Bahtiar. Lalu setelah menyelesaikan tugasnya, nahas Joko malah dibunuh oleh Marzuki. Sampai saat ini tidak ada satupun warga yang tahu di mana letak kuburan mereka. Mungkin karena itulah arwah mereka gentayangan, karena tidak dikuburkan secara layak. Itulah kisah kelam dari desa ini. Intinya, setiap tanggal 30 September, warga-warga di desa ini akan kesurupan oleh kubu agama dan juga komunis, dan mereka akan saling menyerang satu sama lain. Salah satu cara agar tetap aman, mereka harus tetap berlindung di dalam rumah, mengaji dan berdoa meminta perlindungan. Randy dan kawan-kawan pun sangat ketakutan mendengar itu. Marni menyuruh mereka bertiga untuk bertahan di desa ini selama 2 hari ke depan, dan mereka pun bisa tinggal di rumahnya sampai keadaan aman. Malam semakin larut. Saat sedang tidur, Siska tak luput dari teror menyeramkan. Siska yang panik ditenangkan oleh teman-temannya. Keesokan harinya, keadaan mulai tenang. Teror itu hanya akan datang di setiap malam hari slur. Maka dari itu, ini adalah kesempatan untuk menguburkan jenazah kakeknya Randy. Sepulangnya dari makam, Siska merengek kepada Martin meminta untuk segera pulang. Walaupun proses pemakaman telah selesai, tetapi Randy dan Martin tidak akan pulang dulu. Sebagai tanda terima kasih karena semalam Ibu Marni telah menolong mereka dari kerusuhan. Mereka pun berniat akan membantu Ibu Marni dan juga Dira untuk mencari jenazah Pak Malik dan Bahtiar supaya kutukan desa ini dapat menghilang. Untuk menemukan jenazah Malik dan Bahtiar sebenarnya ada caranya. Mereka harus melakukan ritual. Ritual itu pun harus dilakukan di tempat terakhir kali
Malik dan Bahtiar tewas, yaitu di sebuah bangunan yang mana kini sudah terbengkalai dan juga angker. Mereka harus tiba di bangunan itu sebelum hari mulai gelap. Lalu di sana mereka harus bertapa selama 1 malam untuk mendapatkan jawabannya. Supaya aman dari serangan para hantu, mereka pun harus duduk di dalam sebuah lingkaran beras dan juga garam. Apapun yang terjadi, mereka tidak boleh keluar dari garis lingkaran itu. Ketika itu, Randy, Tira, Martin, dan Siska yang akan melakukan ritualnya. Saat tengah malam, mereka semua ketiduran. Siska adalah tipe orang yang tidak bisa diam saat tidur, sehingga kakinya pun keluar dari garis. Alhasil, ia ditarik oleh para hantu. Mereka semua lalu terbangun karena mendengar suara teriakan Siska. Rencana menjadi kacau. Mereka semua keluar dari garis juga, berusaha menyelamatkan Siska. Tampak di luar bangunan sudah banyak warga kesurupan, lalu menyerang satu sama lain. Mereka pun berusaha bertahan dengan cara melawan balik. Sementara itu, Martin berusaha mengejar Siska yang ditarik ke dalam hutan. Kemudian, akhirnya Martin menemukan Siska, namun dia sudah dalam keadaan kesurupan. Siska seketika melayang dan tubuhnya terjatuh dengan keras ke bebatuan yang ada di bawah. Hal itu menyebabkan kepalanya mengalami cedera yang sangat parah. Setelah itu, tubuh Martin ikut melayang, lalu berputar menjadi terbalik. Kepala Martin kemudian dibenturkan kepada bebatuan dengan keras, menyebabkannya seketika tewas. Tidak lama, Randy dan Tira datang. Randy sangat histeris melihat 2 sahabatnya sudah tidak bernyawa. Keesokan paginya, jenazah Martin dan Siska segera dimakamkan. Randy sangat bersedih. Ia juga merasa bersalah karena semalam ketiduran sehingga tidak bisa menjaga teman-temannya. Randy kemudian ditenangkan oleh Dira dan Ibu Marni. Ketika itu, Marni melihat Randy memegang sebuah kotak kayu. Ternyata kotak itu milik almarhum kakeknya. Sebelum meninggal, kakek menyuruh Randy untuk membawa kotak itu ke desa Winongo, lalu diberikan kepada perempuan yang bernama Amarnia. Dan ternyata Amarnia adalah nama lengkap dari Ibu Marni. Setelah membuka kotak itu, Ibu Marni melihat ada foto kakaknya yaitu Rahmania beserta keluarganya. Randy berkata apabila itu foto keluarganya juga dan Rahmania adalah neneknya. Yang berarti jika begitu kakek Randy seharusnya Marzuki. Dan ternyata Marzuki adalah nama samaran, sementara nama aslinya adalah Wirya. Anak dari hasil hubungan Wirya dan Rahmania adalah ibu atau bapaknya Randy. Ibu Marni seketika ingat, sekitar 20 tahun lalu, ibu bapak Randy pernah datang juga ke desa ini. Marni ingat nama ibu bapaknya adalah Yuni dan Hartadi. Mereka datang ke sini untuk memakamkan jenazah Rahmania. Tentu Marni membantu proses pemakaman, karena Rahmania adalah kakaknya yang sudah lama terpisah. Namun nahas malam itu adalah 3 malam jahanam dan mereka jadi korban. Karena Rahmania adalah nenek Randy, berarti mereka pun masih satu keluarga. Kemudian, secara bersama-sama, mereka berusaha kembali untuk menemukan jenazah Malik dan Bahtiar, supaya kutukan itu benar-benar hilang dari desa ini. Sebelum hari gelap, mereka pun datang ke bangunan angker itu lagi. Di saat itu, Marni pun bercerita tentang masa kecilnya, di mana sebelum kutukan jahanam itu ada di desa ini, dia selalu bermain petak umpet bersama teman-temannya. Marni punya tempat bersembunyi paling aman. Jika dia bersembunyi di sana, maka tidak akan ada satu orang pun yang dapat menemukannya, kecuali bapaknya saja yang tahu. Dan tempat itu adalah sebuah pohon yang ada di belakang bangunan angker ini.
Mendengar itu, Randy seketika mendapatkan sebuah petunjuk. Dia pun mendatangi pohon yang diceritakan oleh Marni tadi. Ternyata itulah pohon yang Marni sebut sebagai tempat persembunyian yang aman. Pohon itu masih terlihat tegak dan juga kokoh. Kemudian, Randy melihat ada sebuah pisau menancap pada pohon itu. Ketika pisaunya dilepas, seketika mengeluarkan banyak darah. Randy yang terkejut melangkah ke belakang. Dan tanpa sengaja, kakinya masuk ke dalam sebuah lubang. Randy merasa aneh dan curiga dengan lubang yang ada di dekat pohon itu. Dan dia seketika menyimpulkan jika lubang itu bisa jadi kuburan Malik dan juga Bahtiar. Randy lalu berteriak memanggil Marni dan Dira. Lalu secara bersama-sama mereka menggali lubang itu. Dan ternyata benar saja, mereka pun menemukan tulang belulang milik Malik dan Bahtiar. Penggalian itu pun dilakukan sampai hari gelap. Dan semua tulang-tulangnya sudah dibungkus oleh kain kafan. Mereka bertiga segera menuju kuburan. Di perjalanan, mereka dihadang oleh para warga yang sudah kesurupan. Randy dan Dira berusaha melawan mereka, sementara Marni menggali kuburan sendirian. Sebelum dikubur, Marni menyiram air doa kepada kedua kain kafan itu. Singkat cerita, mereka bertiga berhasil mengubur tulang belulang Malik dan Bahtiar. Hal itu pun membuat arwah mereka menjadi terbakar dan seketika musnah. Setelah semua kejadian itu, Desa Winongo menjadi tentram kembali. Terlihat anak-anak pergi sekolah dan warga lainnya beraktivitas seperti biasanya. Randy akan pulang ke Jakarta lagi karena harus menyelesaikan kuliahnya. Dira merasa Randy beruntung bisa kuliah, sementara dia hanya gadis desa lulusan SMA yang tidak punya biaya untuk kuliah. Dan kini Dira hanya akan bantu-bantu Mbak Marni untuk kerja di kebun. Randy kemudian mengutarakan perasaannya kepada Dira. Dia pun ingin mengajak Dira pergi ke Jakarta apabila dia mau. Dan ternyata seluruh Dira menginginkannya. Mereka pun wik-wik saat itu. Sore harinya, Randy dan Dira akan berangkat ke Jakarta. Dan mereka berpamitan dengan Mbak Marni. Aku pasti akan jaga Dira dengan sepenuh hati. Terlihat pula semua warga Desa Winongo tengah merayakan hilangnya kutukan dengan cara makan bersama. Dan semua orang tampak berbahagia di hari itu. Sebelum film berakhir, kita pun diperlihatkan dengan dua kuburan atas nama Amarniah binti Malik dan juga Hadira binti Bahtiar. Yang ternyata Marni dan Dira itu sebenarnya sudah lama mati. Dan selama di Desa Winongo, para warga melihat Randy sering mengobrol sendirian seluruh. Kini, hantu Dira dan Marni pun ikut Randy ke Jakarta. Dan rumah Bu Marni yang selama ini Randy tinggali adalah bangunan tua yang sudah lama runtuh dan terbengkalai. Dan film pun berakhir. Ini penjelasan terkait beberapa poin yang ada di film ini. Yang pertama, tujuan wartawan atau Marzuki mengadu domba dua pihak karena mungkin dia adalah suruhan negara untuk memberantas PKI. Dia tidak menyisakan satu orang pun yang terlibat dengan PKI, termasuk dengan tokoh Malik. Kemudian, ibunya Randy adalah anak dari kakaknya Marni. Sementara Marni adalah kakaknya Dira. Kemudian Randy ada hubungan romansa dengan Dira, yang mana Dira seharusnya adalah tantenya sendiri. Ternyata seluruh Dira itu bukanlah adik kandung Marni. Jadi mereka tidak memiliki hubungan darah. Ibu Marni pernah bercerita jika saat kerusuhan 30 September 1965, dulu dia ikut ngungsi bersama keluarga lain. Dan dia mengatakan jika dia diurus oleh salah satu keluarga
dan ternyata itu keluarganya Bahtiar. Kemungkinan besar Dira itu adalah anaknya Bahtiar. Sementara Ibu Marni hanya memiliki satu saudara kandung, yaitu Rahmaniyah saja. Opini ini diperkuat dengan adegan terakhir yang memberitahukan nisannya Amarniyah dan Khadirah itu berbeda. Khadirah itu bintinya Bahtiar, sementara Amarniyah bintinya Malik. Selanjutnya, penjelasan tentang silsilah keluarga Randy. Randy itu cucunya Marzuki, dan Marzuki adalah Wirya. Soalnya Slur, di surat wasiat kakek Wirya, dia mengatakan jika dia pernah bertugas di desa Winongo saat dulu. Tapi di zaman itu, Marni mengatakan tidak ada pemuda yang bernama Wirya bertugas di desa ini. Adanya bernama Marzuki. Dan terlihat jika Marzuki ini TNI atau polisi Slur. Hal itu terlihat ketika Marzuki menembak dua utusan masing-masing dari kepercayaan Malik dan juga Bahtiar. Hal itu menunjukkan seolah-olah dia adalah utusan negara. Hal ini kembali lagi ke poin yang pertama. Kemudian Marzuki menikah dengan kakaknya Mirna, yaitu Rahmaniyah. Lalu Marzuki membawa Rahmaniyah pergi. Dan kemungkinan anaknya Marzuki dan Rahmaniyah adalah ayah atau ibunya Randy. Ibu dan bapaknya Randy pun meninggal juga saat malam jahanam karena mereka akan menguburkan Rahmaniyah di desa Winongo saat itu. Maka dari itulah kakeknya Randy mengatakan pada suratnya jika Randy akan mengetahui tentang bapak dan ibunya di desa tersebut. Selanjutnya, penjelasan tentang plot twist di akhir. Menurut Mamang, plot twist ini adalah bagian paling masuk akal. Soalnya dari awal terasa aneh jika seandainya plot twist itu tidak ada. Karena Slur, secara logika harusnya Ibu Marni sudah tua di tahun 2023. Karena di tahun 65 dia terlihat sudah seperti remaja. Menurut pendapat Mamang, wujud Marni dan Dira sekarang adalah wujud terakhirnya sebelum mereka mati. Dira mati pada tahun 1970-an dan Marni meninggal di tahun 2000-an. Jadi terasa masuk akal jika Marni terlihat lebih tua karena dia hidup lebih lama di dunia. Dan Mamang rasa mereka berdua mati akibat kerusuhan di malam jahanam. Dan Marni pernah bercerita sekitar 20 tahun lalu ayah ibu Randy pernah datang ke desa ini untuk menguburkan jenazah Rahmaniyah. Mereka datang ke desa di saat malam jahanam. Mungkin Marni ikut tewas saat itu bersama dengan ayah dan ibunya Randy. Pada intinya, hantu Dira dan Marni berusaha membantu Randy untuk melenyapkan kutukan di desa Winongo. Karena mereka tahu Randy adalah keluarganya dan memiliki keterkaitan dengan semua ini. Tetapi sekarang yang menjadi misteri, apakah mereka bisa melanjutkan hidup bersama-sama karena mereka sejatinya telah berbeda alam? Entahlah, Mamang juga tidak tahu jawabannya. Oke lah, sampai sini dulu aja video kali ini. Memang sedikit bikin puyeng ya cerita silsilah keluarganya. Kalau masih ada yang mau ditanyain, tulis aja ya di kolom komentar di bawah ini. Nanti sama si Mamang diusahain bakal dibalas Lur. Mamang pamit dulu, keep enjoy and see you. For two.